Hello engineers. Video kali ini mungkin video terakhir dari seri pembuatan kasir saja. Untuk video berikutnya kemungkinan hanya berupa tambahan-tambahan saja yang bisa Anda gunakan untuk memperbagus fungsi-fungsi dari aplikasi kasirnya. Apa juga Anda tidak perlu menggunakannya karena proses project kita seharusnya udah cukup baik. Ini video terakhirnya, semoga tidak ada masalah yang terlalu berat. Jadi let's go. Kali ini kita akan membuat pembatasan user. Kita buka terminal kita dulu seperti biasa, lalu masuk ke dalam directory project kita, yaitu kasir L11. Lalu kita masukkan, saya menggunakan kode Visual Studio Code untuk menampilkan coding kita. Iya, kayak gini nih ya. Oke, ini kemarin. Lalu kalau sudah, kita akan PHP Artisan Serve. Sekarang kita lihat di 127.000.008.000. Oh, masih belum. Serve-nya PHP Artisan Serve masih loading. Oke, sudah. Sekarang kita login menggunakan akun admin. Passwordnya ya berhasil. Di pada pengguna ada kasir di sini ya, ada kasir, ada admin. Sekarang kita akan membuat kasir ini hanya bisa mengakses transaksi dan laporan saja. Ya. Dia tidak bisa mengakses pengguna, tidak bisa mengakses produk. Begitu. Oh ya, beranda kita masih kosong ya. Beranda silakan Anda buat tampilan ya yang Anda suka, menampilkan informasi tentang aplikasi Anda, boleh. Yuk kita lanjutkan. Pertama, kita cek dulu di web PHP. Nah, di sini yang mana saja yang hanya boleh diakses oleh admin dan tidak boleh diakses oleh kasir. Pertama, user hanya boleh admin yang bisa menggunakan. Laporan boleh admin, boleh kasir. Produk hanya admin. Transaksi juga admin. Nah, kita bisa mulai. Kalau sudah mulai, ayo pertama kita akan bersihkan dulu tombol-tombol ini. Namun sebelum itu boleh kita login sebagai kasir dulu ya. Ganti passwordnya itu samakan saja. Oke, kita coba login menggunakan kasir. Login. Passwordnya. Ya, di sini kasir bisa mengakses pengguna. Kita harus tutup akses tersebut agar hanya admin saja yang bisa mengakses ini. Bagaimana caranya? Kita hilangkan dulu yang di atas ini. Kita hanya batasi dulu. Di mana letaknya? Anda cari di resources pada bagian Livewire. Di components, di app blade, komponen layouts app blade, kita cari yang mana tombol-tombol kita gitu ya. Nah, ini dia. Ada beranda, pengguna, produk, transaksi, dan laporan. Yuk, sebagai pertama beranda. Beranda siapa yang boleh akses? Semuanya ya boleh. Sekarang pengguna. Pengguna siapa yang nggak boleh akses? Hanya admin. Jadi kita akan buat if seperti itu, out titik 2 user, lalu di dalamnya peran sama dengan
admin, maka bisa mengakses pengguna. Lalu and if. Nah, dengan begitu hanya admin yang bisa mengakses pengguna. Kita coba, kita ke beranda dulu, hilang adminnya. Sekarang produk, sama halnya kita copy saja yang di atas, copy, kita paste, dan di bawah and if-nya kita juga pastekan. Sekarang cek, hanya ada transaksi dan laporan. Tetapi jika kita mengetik atasnya dengan transaksi, dengan misalnya user, kita masih bisa mengaksesnya. Nah, kita akan blok itu juga. Tapi ini sudah ya, sini udah oke, app blade. Sekarang kita akan ke halaman mana ya? Ke bagian, kita akan memblok siapa? Kita akan memblok dulu pada bagian Livewire, pada bagian user. Nah, akan kita blok hanya admin yang boleh mengakses ini. Ke user PHP, kita akan buat proteksinya di sini. Jadi ada di sebelum public function edit di sini, atau boleh juga di atas ini sebenarnya, tapi lebih enak biar bareng dengan teman-temannya. Kita tulis public function mon gitu ya, mon. Lalu kalau tutup kurung, tutup kurung. Lalu kita buat if, ya, kita mengecek apakah out user perannya adalah admin, bukan admin. Kalau bukan admin, dia harus keluar atau 403 forbidden, terlarang. Sekarang kita coba. Pertama, sudah pasti pengguna tidak ada di sini. Tapi bagaimana kalau kita ketik user atau pengguna? Akan tampillah pesan forbidden atau terlarang. Nah, itu cara untuk memproteksinya. Lakukan hal yang sama. Ini boleh di-copy saja. Di-copy. Lalu kita pada bagian produk, kita pastekan lagi saja di sini. Save. Nah, jadi saat kita mengakses produk juga sama, forbidden. Gitu ya. Halaman terlarang ini, artinya forbidden ini, kita bisa modifikasi loh. Bagaimana cara modifikasinya? Pertama, Anda lihat kodenya dulu, yaitu 403. Tolong diingat, kodenya adalah 403. Lalu pada bagian Visual Studio Code kita, Anda buat sebuah folder baru yang berada di Resources pada Views. Ya, klik kanan di Views, buat New Folder. Ketikkan error. Pakai S, errors. Di dalam errors, kita buat sebuah file baru. Namanya adalah kode tadi yang kita minta ingat. Lalu blade.php. Enter. Anda silakan desain halaman errornya. Sebagai contoh, kita buat halaman yang biasa saja. Error. Kita buat sorry bro, Anda tidak memiliki akses ke halaman ini. Wah, oke sekali ini. Jadi kalau kita refresh bagian halaman user, sorry bro, Anda tidak memiliki akses ke halaman ini. Bagaimana kalau kita login sebagai admin? Kita keluar dulu deh, logout, kita login sebagai admin. Admin, kasir, passwordnya, ya, pengguna seperti biasa, produk seperti biasa. Oke ya, lanjut. Lanjut yang terakhir itu adalah kalau kita logout, kalau Anda perhatikan ada tombol register. Nggak mungkin kita harus bisa meregister untuk kasir ya. Jadi kasir ini, register ini akan kita hilangkan dari peradaban di sini. Cara yang paling gampang adalah Anda ke web PHP. Web PHP mana ya ini? Anda temukan routes, berikan register false. Berarti
fungsi register akan di disablekan. Jadi kalau kita refresh, sekarang tidak ada lagi tombol register. Apalagi ya? Oke, kayaknya udah asik. Nah, itu seri kasir L11 kita. Semoga project Anda selesai. Sampai jumpa di project-project berikutnya.